Pemirsa, gonjang-ganjing buka tutup sistem pemilu hingga saat ini masih menjadi kegelisahan peserta pemilu. Sebab Mahkamah Konstitusi belum juga memutuskan perkara tentang sistem pemilu. Belakangan, MK melontarkan sinyal adanya potensi sistem pemilu akan diputuskan saat injury time. Lantas, bagaimana partai politik melihat kemungkinan sistem pemilu ini diubah di injury time dan bagaimana dampaknya pada tatanan demokrasi bangsa saat ini? Dan untuk membahasnya, Eva, pagi hari ini sudah tersambung dengan kami mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta dan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra. Selamat pagi Pak Putu, Mas Zaki. Ya, selamat pagi Mas Reno, Mbak Eva. Baik. Sebelum saya mulai dialog ini, Mas Zaki, Pak Putu, saya ajak kita semuanya untuk kembali menyimak ya pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat terkait dengan potensi putusan sistem pemilu ini yang berpotensi diputus pada saat injury time. Kita simak bersama berikut ini. Apa Pak Charles nggak ingat perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Tapi sekarang Pak Charles mengatakan itu semacam open legal policy yang memerlukan pendapat dari suara mayoritas partisipasi publik. Apakah sekarang Mahkamah tidak boleh memutus itu? Kalau memutus dalam waktu yang pendek. Nah, sekarang dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu waktunya juga pendek sekali loh. Zaman waktu itu Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Saya lupa lupa tahunnya, tapi saya ingat sekali bahwa pada waktu itu sistemnya masih sistem tertutup oleh Mahkamah. Dalam waktu yang relatif pendek menjelang pemilu diubah menjadi sistem terbuka. Nah, sekarang kasusnya memang sama. Ini sudah mau mendekati proses pemilu, sudah injury time. Ya, itu tadi adalah pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat soal potensi putusan soal sistem pemilu ini diputus pada saat injury time atau mendekati masa pemilu 2024. Saya ke Pak Putu terlebih dahulu sebagai mantan Komisioner KPU. Pak Putu, Anda sebagai mantan Komisioner KPU menilai pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini betul sepenuhnya, Pak Putu? Bukan lagi betul sepenuhnya, salah sepenuhnya. Karena ya betul, karena saya harus koreksi. Pak Arief Hidayat keliru mengatakan bahwa 2008 itu MK memutus dari tertutup menjadi terbuka. Salah. Undang-undang pada saat saya jadi anggota KPU di 2009 itu di pasal 5, kalau pasal 6 ayat 1-nya, pasal 6-nya jelas mengatakan bahwa pemilihan anggota pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan berdasarkan sistem proporsional terbuka. Jadi undang-undangnya pada saat itu memang sudah sistem proporsional terbuka, bukan tertutup. Jadi ini harus saya luruskan dulu nih, karena di wacana publik yang berkembang sekarang ada framing bahwa dulu MK memutus tertutup jadi terbuka. Keliru besar itu. Dulu MK itu, sepengetahuan saya, karena saya hadir ikut di persidangan sebagai divisi hukum, ingin meluruskan konsistensi prinsip proporsional terbuka. Karena undang-undang ketika itu adalah baju jaketnya sistem proporsional terbuka, tetapi subsistemnya itu banci semua. Contoh, pasal berapa itu 214 yang kemudian dibatalkan oleh MK pada saat itu A, B, C, D, E itu menganut asas hibrid 30%. Kalau tidak 30% maka nomor urut. Inilah yang dibatalkan. Contoh yang lain, misalnya kampanyenya calon tidak boleh. Contoh yang lain, penggantian calon terpilih diserahkan pada partai politik. PAW juga diserahkan pada partai politik. Ini menjelaskan bahwa subsistem dari proporsional terbuka di Undang-Undang 10 itu inkonsisten. Kalau bicara jenis kelaminnya proporsional terbuka laki-laki, tetapi subsistemnya itu banci semua. Ini yang mau diluruskan oleh MK begitu pada saat itu. Jadi ini yang pertama saya ingin ingin saya luruskan bahwa Pak Arief Hidayat keliru kalau membuat statement dulu terbuka kemudian tutup menjadi terbuka. Termasuk ketika bicara soal teknis begitu. Oke, baik. Pak Putu, berarti salah sepenuhnya ya pemaknaan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Saya ke Mas Zaki. Mas Zaki, kalau memang itu dinilai salah sepenuhnya begitu dan dikatakan oleh Pak Putu dipertegas tadi bahwa ini dari undang-undang itu sudah sebetulnya berbicara soal pemilu terbuka ya pada saat itu. Tapi kalau dibangun narasi seperti ini, sebetulnya kalau Mas Zaki membaca ini ada muatan tersendiri? Kalau kami melihatnya ya, pernyataan seperti ini cenderung berupaya untuk membangun framing.
atau istilah lainnya malah pengkondisian. Ini kami khawatir nih, ini jangan-jangan ini adalah bagian dari upaya nanti memberikan pembenaran kalau MK nanti akan memutus sistem proporsional tertutup. Nah, karena menurut kami seharusnya kan ini belum ada komentar apa-apa seharusnya dari Hakim Konstitusi ya. Membiarkan saja mengalir, mendalami saksi silakan, tetapi janganlah kemudian memberikan informasi yang keliru. Nah, karena masih banyak loh saksi hidup tahun 2008-2009, diantaranya ada Pak Putu ini. Ya, Pak Putu waktu itu juga ada, dan juga masih banyak kok yang lain saksi-saksinya. Entah dari sisi KPU-nya, Bawaslu-nya, maupun juga dari partai politik yang ketika itu hadir dan menyimak terkait dengan perkembangan persidangan itu. Kami juga ingat di dalam juga dijelaskan gitu bahwa ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu sangatlah tepat gitu. Jadi lebih kepada masalah siapa yang terpilih nih gitu. Dari bilangan pembagi ya BPP yang sangat besar ya kan. Baik. Kemudian yang menjadi suara terbanyak. Nah, ini yang menurut kami berbahaya sekali ini. Ya, ini kita sangat khawatir sekali jika situasi ini dibiarkan terjadi karena seharusnya kalau misalnya MK konsisten bicara mengenai presidential threshold itu adalah open legal policy, ya apalagi ini gitu. Ya, kalau kita bicara mengenai proporsional terbuka ini ya seharusnya dikembalikan lagi. Karena di konstitusi tidak ada itu. Ini menjadi framing baik. Mas Herzaki, saya akan kembali lagi ke Pak Putu. Pak Putu, Anda sampaikan bukan merubah dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup, tetapi menguatkan ya soal sistem proporsional terbuka. Dan tadi juga ada statement soal injury time. Nah, ini maksudnya apa injury time? Apakah kode bahwa MK akan segera memutuskan? Nah, ini yang saya pada saatnya nanti saya memang diminta oleh partai untuk menjadi ahli dan menjelaskan. Saya sudah bikin sampai 9 halaman secara panjang lebar seluruh narasi ini saya jelaskan. Tapi poinnya adalah ketika bicara dampak teknis, maka ini berbahaya. Ada perbedaan antara dampak teknis 2008 dengan 2024 sekarang. Kalau 2008 di zaman saya daftar calon sudah selesai. Jadi didesain dengan sistem tertutup. Begitu dibawa ke sistem didesain dengan sistem tertutup, didesain dengan sistem hibrid gitu ya. Tapi begitu kemudian jadi sistem terbuka memang tidak ada goncangan karena kan diserahkan pada suara terbanyak. Tetapi sekarang ada dua faktor yang akan berpengaruh secara teknis. Jika putusannya nanti yang paling buruk itu adalah setelah 25 November dan itu sudah penetapan calon, maka akan sangat mengganggu tahapan. Potensinya mundur ini pemilu bisa. Urutan-urutan teknisnya begini, Mbak. Untuk proses pengadaan dalam bahasa lainnya tender itu butuh waktu 35 hari. Anda bisa bayangkan dari 25 November menuju 14 November itu hanya ada sekitar waktu 70 hari. Sedangkan proses distribusi itu 80 hari. Iya, 80 hari. Nah, ini akan berbahaya. Kemudian kalau misalnya di tengah jalan proses ya bisa saja pengadaan dimulai segala macam, tetapi kan pemenang tender akan ngeri juga kalau kemudian mengubah seluruh keputusan politik. KPU-nya juga ketakutan begitu sehingga kemungkinan tendernya akan dimulai lagi, misalnya dengan spek suara seberapa banyak dan seterusnya. Hal-hal seperti ini dari sisi teknis yang berbahaya. Yang berbahaya yang kedua adalah yang tidak dibaca, ini konflik akan bergejolak. Kalau putusannya pada saat perbaikan berkas, maka konflik itu akan terjadi di partai, itu pasti akan kacau balau ini. Banyak yang mundur segala macam dan itu menyulitkan partai di semua tingkatan. Kemudian begitu dibawa ke KPU gara-gara tidak cukup 30% perempuan, tidak cukup ini dicoret oleh KPU, maka KPU di seluruh Indonesia akan didemo habis-habisan. Ini dampak politik ini harus dibaca betul oleh MK terhadap persoalan ini. Tapi saya ingin tambahkan sedikit yang paling prinsip. Sebetulnya saya sudah berdiskusi dengan dua mantan hakim MK dan pada satu pikiran yang sama, dua-duanya sebetulnya Bung Zaki benar, ini dua-duanya konstitusionalitas. Dua-duanya konstitusionalitas. Jadi kalau sudah persempit saja persoalannya, ini kan digugat di MK, dimohonkan konstitusional apa tidak. Nah, kalau sudah dua-duanya konstitusional, kenapa kemudian ada wacana berkembang dalam persidangan kalau kemudian hibrid bagaimana, teknis bagaimana, seolah-olah hakim kemudian ingin mengubah putusan itu. Ini kan agak berbahaya framing ini. Iya, ada kekhawatiran penundaan pemilu. Apakah dari partai politik, dari Partai Demokrat juga membaca ada framing tersebut, dugaan penundaan pemilu? Mas Herzaki, singkat saja sebelum kita akan jeda. Ya, kalau kami melihat ada tendensi ke arah itu, yang sangat kita sayangkan karena kita sudah punya 2 capres yang resmi dideklarasikan dan ada kemungkinan akan ada 3 capres. Dan masyarakat sudah sangat siap sebenarnya gini, karena pembincangan hampir setiap harinya
di berbagai lini masa kami cermati, di ruang cyber, di media online, di media sosial, di grup-grup percakapan, ini sudah berbicara mengenai siapa calon pemimpin ke depan. Jangan sampai kemudian ya semangat masyarakat untuk menegakkan kedaulatannya di pemilu 2024 nanti, tepatnya 14 Februari 2024, kemudian menjadi terganggu ya karena hal-hal yang seharusnya tidak perlu. MK dulu sudah pernah memutuskan dalam konteks sudah memperbaiki ya tadi mengenai masalah keterpilihan, tapi tidak berbicara mengenai tadi terbuka tertutup. Nah ini berbahaya sekali. Menurut kami biarkan saja ini lagi-lagi menjadi open legal policy seperti sebelumnya gitu. Dan yang kedua adalah janganlah kemudian hakim-hakim MK itu memberikan statement-statement yang malah mengarahkan ke salah satu atau potensi putusan gitu. Ini jalan mundur, ini benar-benar jalan mundur bagi demokrasi yang kalau kami lihat gitu. Seharusnya beliau lebih mendalami saja pernyataan-pernyataan itu gitu ya di dalam kesaksian-kesaksian yang ada. Nah, kami tidak ingin ya nasib bangsa ini yang seharusnya diperbincangkan, didiskusikan oleh perwakilan rakyat di parlemen ya yang terpilih ini, lalu kemudian semuanya segalanya dibawa ke MK dan diputus oleh 9 hakim tadi. Karena kan fungsi hukum itu menghadirkan keadilan, menghadirkan kepastian dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian, loh ini apa yang mau dihadirkan? Ketidakpastian hukum kah? Gitu? Keadilan, ketidakadilan kah? Apa nih keadilan yang mau diperjuangkan? Ada nggak nih gangguan terhadap sistem proporsional terbuka ini terhadap keadilan untuk siapa nih? Yang dirugikan ini siapa sebenarnya? Oke, baik. Mas Zaky, Pak Putu ditahan dulu jawabannya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa Metro Pagi Prime akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, sebetulnya kami juga sudah berupaya untuk mengundang beberapa politisi PDI Perjuangan untuk bergabung dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Namun yang beberapa nama yang kami undang ini masih belum bisa ya untuk bergabung diskusi dengan Pak Putu dan Mas Zaky di Metro Pagi Prime Time hari karena ini. kita tahu PDI Perjuangan adalah satu-satunya parpol yang mendukung sistem proporsional tertutup ya. Betul. Dan kita masih akan lanjutkan Pak Putu dan juga Mas Herzaki. Beberapa statement ya sudah ada, salah satunya adalah PAN, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akan demo jika sistem pemilu diubah. Kalau dari Demokrat, apa skenario yang akan dilakukan jika sistem pemilu diubah ke sistem proporsional tertutup? Kalau kami sebenarnya tidak ingin berandai-andai, tetapi di internal ya sudah menjadi pembahasan gitu. Bagaimanapun kami akan mengikuti apa yang menjadi keputusan karena ini adalah bagian dari hukum. Tetapi di sisi yang lain ini akan menimbulkan komplikasi yang luar biasa sebenarnya. Karena bagaimanapun proses persiapan sudah dilakukan, dan ini lagi-lagi bagi kami. Kita bicara tahun ini lah, bulan Mei ini, tepat 25 tahun reformasi. Ya kan, harapan kita ada perbaikan. Sedangkan dengan reformasi itu kemudian lalu dengan sistem proporsional terbuka yang telah kita pilih bersama ini membuat demokrasi kita bisa semakin tumbuh dengan baik. Ada penguatan kelembagaan partai politik di mana partai politik ya tidak lagi tergantung hanya kepada ketua umum. Karena kalau nomor urut itu kan berarti tergantung ketua umum saja. Tapi kalau misalnya tadi dengan bicara mengenai terbuka, ini akan membuka ruang bagi kader-kader terbaik ya, meskipun tidak mendapatkan nomor 1, tetapi rakyat memilihnya. Nah ini yang seharusnya bisa dilihat. Karena kami cermati bolak-balik bicara mengenai proporsional tertutup ini dengan alasan memperkuat kelembagaan partai politik. Padahal justru dengan sistem proporsional terbuka selama ini, relasi antara pimpinan, antara elit misalnya dengan kader akar rumput, ini justru malah jadi semakin kuat gitu. Yang kedua adalah bagaimana relasi antara kader dengan rakyat, ini juga semakin dekat. Ini kan inilah sebenarnya esensi dari demokrasi. Kenapa? Di setiap kader yang terpilih, katakanlah dalam kertas suara ada 10 orang. Mau berapapun nomornya, semuanya akan turun ke lapangan. Karena bagi mereka yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan menarik hati rakyat gitu. Dengan berbagai program-program yang bermanfaat buat rakyat. Bukan hanya mengekor atau menginduk kepada pimpinan partai belaka. Dengan nomor urut 1 ya. Kalau tertutup kan nomor urut 1 udah pasti. Bahkan bisa jadi calegnya kita nggak tahu siapa. Dan yang terakhir yang paling penting tadi, juga dengan adanya sistem proporsional terbuka selama ini membuat pendidikan politik, edukasi politik ya, menjadi semakin berkembang lagi, semakin baik. Mengapa tadi? Karena semakin banyak kader-kader tadi, yang caleg-caleg tadi, ya, yang turun ke lapangan, bertemu masyarakat, memberikan edukasi. Bayangkan betapa demokrasi kita sudah berkembang sejauh ini. 25 tahun pasca reformasi ini, sekarang ingin dirusak gitu loh.
ingin mundur lagi gitu. Dengan alasan apa? Nah, alasan-alasan menurut kami tidak perlu. Nah, inilah yang kami sangat mengkhawatirkan. Kami berharap para hakim MK ya bisa melihat ini dan juga bisa mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ya, seperti apa terkait dengan sistem proporsional terbuka ini? Bagaimana pelaku partai politik yang terlibat di dalamnya? Bagaimana KPU? Bagaimana Bawaslu? Oke, baik. Ya, jangan menimbulkan goncangan yang tidak perlu. Bangsa ini masih banyak hal lain yang perlu dipikirkan. Baik, tidak perlu menimbulkan goncangan-goncangan yang tidak perlu. Masih ada perbincangan-perbincangan yang sifatnya lebih substantif, lebih penting untuk menata masa depan bangsa. Saya kembali ke Pak Putu. Pak Putu, Anda sebagai mantan komisioner KPU ya, kalau misalkan Anda berada di posisi seperti saat ini, gonjang-ganjing sistem pemilu yang masih nggak jelas dia diputuskannya seperti apa oleh MK, ini nantinya akan potensi analisa Anda ini akan mengganggu persiapan atau kinerja dari KPU tidak? Oh sangat Mas, sangat. Bahkan punya potensi seperti yang tadi saya katakan ketika proses perbaikan berkas itu kan nanti ke partai politik kan akan dikembalikan berkasnya lagi yang tidak memenuhi syarat. Yang per 14 kemarin ini sudah didaftarkan toh, lalu tiba-tiba di tengah jalan gitu, satu hari menjelang masa perbaikan itu berakhir, kan ada masa perbaikan kalau tidak salah sekitar 2 minggu, itu diputus kemudian misalnya tertutup, berantakan semua Mas. Itu pasti kabur semua itu para caleg-caleg yang di bawah yang merasa dapat nomor bawah tapi basis masanya besar. Oh ini di KPU apa di dua lembaga ini akan kacau semua ini. Di partai politik juga akan berantakan karena otomatis karena persiapannya sangat terbatas, dia tidak bisa menyerahkan dokumen perbaikan berkas sesuai dengan persyaratan, misalnya 30% perempuan dan seterusnya. Nah, residu dari konflik di partai ini akan berpindah ke KPU. KPU kemudian mencoret beberapa dapil, beberapa partai, dia di demo habis-habisan. Saya sudah bisa membayangkan situasi konflik yang akan terjadi di semua tingkatan, di semua daerah, baik kabupaten, provinsi, dan pusat ketika ini kemudian terjadi. Tapi saya ingin mengatakan begini, apa yang kita bahas semua itu sebelumnya aksesori. Saya ingin mengembalikan ke baju besarnya, sebetulnya pertarungan di MK itu apa? Pertarungan prinsip konstitusional tidak, gitu. 168 yang digugat itu. Nah, kalau kemudian kita bawa dalam kacamata hukum saya, itu orang tidak pernah membaca bahwa Undang-Undang Dasar kita di pasal 1 ayat 2 itu berbunyi kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk mengubah sebelum amandemen dijalankan oleh MPR. Inilah alas hukum yang kemudian ada presiden dipilih langsung, inilah alas hukum DPD dipilih langsung, inilah alas hukum kemudian gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung. Ini juga alas hukum yang sangat kuat. Kenapa kemudian sistem proporsional terbuka harusnya kita sahkan. Satu lagi Mbak, yang juga wacana ini mau saya luruskan dari beberapa persidangan. Nanti kalau proporsional terbuka, perempuannya jadi terbatas yang bisa masuk. Oh tidak, data statistik kita jelas kok. Pada waktu tertutup 99% perempuannya masuk, 2004 11,8%, tapi begitu dibuka 2009, 2014, 2019 kemarin 18%, 17%, terakhir kemarin 2019 20,8%. Jadi di mana datanya bahwa perempuan kemudian tidak bisa diakomodir di terbuka, malah terbuka itu sangat memihak perwakilan perempuan. Ini saya mau luruskan data-data ini, saya kira gitu. Baik, terakhir Mas Herzaki, kalau kita simak ya statement dari PDI Perjuangan menyatakan bahwa kalau sistem proporsional tertutup ini akan menguntungkan partai politik, tetapi mayoritas partai politik justru menolak sistem proporsional tertutup. Artinya apa nih Mas Herzaki? Betulkah menguntungkan partai politik atau justru merugikan partai politik? Kalau kami menganggap ini suatu setback, suatu bentuk kemunduran, baik bagi demokrasi maupun bagi partai politik yang merupakan salah satu elemen kunci dalam demokrasi itu sendiri gitu. Ya pertanyaan besarnya lagi-lagi ada apa ini? Pada saat kuasa itu yang kita delegasikan, yang kita distribusikan. Kenapa kami sampaikan itu didistribusikan? Ya karena tadi lagi-lagi kalau tertutup jelas kuasanya hanya satu, elit, yaitu ketua umum yang menentukan segalanya gitu. Sedangkan pada saat yang terbuka ini, ya tadi ketua umum memberikan ruang juga kepada semua caleg-caleg yang terlibat. Mau nomor berapapun, meskipun mungkin ketua umum punya preferensi, pimpinan partai punya preferensi, oh yang ini sebaiknya nomor 1, 2, atau 3. Tetapi yang nomor 8, nomor 10, nomor 11, tetap masih punya peluang dipilih oleh rakyat gitu. Ruang inilah yang seharusnya diberikan. Jadi justru ini menunjukkan demokrasi kita yang semakin berkembang pesat dan partai politik tetap diuntungkan. Kenapa? Ya karena rakyat tidak apatis. Kalau saya capek-capek milih, ujung-ujung menentukan partai politik. Nah ini kan akan membuat demokrasi kita akan semakin layu dan partai politik maupun demokrasi kita ditinggalkan oleh rakyat. Nah ini yang tidak kami inginkan. Jadi menurut pendapat kami, secara realita politik justru partai politik dirugikan.
kalau kembali kepada sistem proporsional tertutup. Bisa saya tambah sedikit saja, Pak Eva, sedikit saja. Pak Putu singkat saja Pak, karena durasi kita sudah tipis. Ya, singkat saja. Pak. Satu hal yang tidak pernah muncul di persidangan dan dalam wacana publik sampai hari ini adalah bahwa proporsional terbuka ternyata menghadirkan parlemen yang sangat beragam di semua tingkatan. Orang Bali bisa jadi anggota DPR di Lampung, di mana orang Madura bisa jadi anggota DPR di daerah berbasis Dayak dan seterusnya. Ini yang tidak pernah digambarkan, dan itu tidak akan terjadi kalau tertutup, karena elit lokal di situ yang dari satu frame suku, agama segala macam akan mengatur menjadi sangat homogen. Warna Taman Sari Indonesia versi Bung Karno ini terjadi di parlemen. Ini betul-betul saya minta Hakim MK untuk betul-betul betul-betul arif dan bijak memutuskan seluruh persoalan ini dari berbagai perspektif. Terima kasih. Baik, terima kasih I Gusti Putu Arta, mantan Komisioner KPU, dan Hersaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, sudah berbagi perspektif di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat beraktivitas Pak Putu dan Mas Zaki.